Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2928 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah menafsirkan. Mereka berpikir hanya 144.000 orang saja yang masuk surga. Sementara jumlah penduduk bumi saat ini 8 miliar. Kalau kita tarik mundur sampai kepada Adam, coba bisa nggak kita hitung berapa miliar atau bahkan mungkin sudah ratusan miliar atau mungkin bisa saja sudah mendekati triliun, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, hanya 144.000 orang yang ada di Bukit Sion, yang adalah gambaran rumah Tuhan atau gambaran surga. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak masuk hitungan 144.000 orang itu. Pertanyaannya sekarang, siapa mereka? 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis nama Tuhan Yesus dan nama Allah Bapa. 144.000 orang ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, kalau saya merenungkan, ini adalah ring satunya Tuhan. Amin. Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang memang dipilih untuk ada di ring satunya Tuhan. Bisa saja mereka ini adalah paduan suara
orang-orang yang mendapatkan privilege dari Tuhan. Haleluya. Saudara, apa yang membuat 144.000 orang ini spesial dipilih Tuhan? Yang pertama, saya tangkap di sini bahwa mereka tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Mereka menaikkan pujian, menyanyikan nyanyian-nyanyian baru buat Tuhan. Saudara, ayat 3 perhatikan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa 144.000 orang itu, mereka adalah orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan pilih untuk berada selalu bersama-sama dengan Tuhan di rumah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tahu cara bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Kalau saudara menaikkan pujian kepada Tuhan, saudara sedang memuji Tuhan, saudara sedang menyembah Tuhan, dan itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara lihat, ketika Daud memainkan musik, dia menaikkan pujian kepada Tuhan, hadirat Tuhan itu turun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita menyanyi buat Tuhan, oh haleluya, hadirat Tuhan memenuhi kita semua, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan dengan segenap hatimu, amin. Jangan dengan terpaksa, saudara. Mari saudara yang dipercaya atau memiliki suara yang bagus, saudara berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya suka menyanyi tapi suara saya pas-pasan. Saya mau katakan saudara, bahwa Tuhan melihat hati, amin, yang sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Mungkin di saat kita menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, teman di kiri kanan kita mungkin mereka terganggu dengan suara kita, tapi sorga bersuka cita, senang ketika saudara menaikkan pujian dari hati yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, mereka adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, masih di ayat 3 kalimat terakhir. Orang yang telah ditebus dari bumi itu. Bapak Ibu Saudara perhatikan juga di ayat 4, di sana dikatakan, mereka ditebus dari antara manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, yang membuat 144.000 orang ini spesial di mata Tuhan, yang kedua mereka adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang telah ditebus Tuhan adalah mereka yang tahu bahwa mereka ini adalah orang berdosa. Mereka mengenal kebenaran, mereka kemudian bertobat. Mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak layak ada di hadirat Tuhan, melayani Tuhan. Makanya mereka memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Mereka menghargai, menghormati pengorbanan Kristus Yesus Tuhan buat mereka. Yang dulunya mereka ini orang yang berdosa, tapi Yesus bayar lunas dengan darahnya. Akhirnya mereka menyadari
bahwa mereka telah dibeli oleh Tuhan Yesus sehingga mereka melayani Tuhan seumur hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, 144.000 orang ini adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali kita orang-orang yang telah ditebus jatuh bangun dalam dosa. Tapi 144.000 orang ini, mereka tidak seperti kita yang jatuh bangun. Mereka menangkap pesan Tuhan, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan mereka menghargai, mereka menjaga hidup mereka supaya dalam perkenanan Tuhan. Amin. Beda dengan kita jatuh bangun dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, mereka adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang hidup kudus. Amin. Coba perhatikan ayat 4 di sana dikatakan, mereka adalah orang-orang yang apa? Tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Bapak, Ibu, Saudara, artinya 144.000 orang ini adalah orang yang hidup dalam kekudusan. Mereka tahu bahwa yang mereka layani, yang mereka sembah adalah Allah yang Maha Kudus, sehingga mereka menjaga hidup mereka supaya tetap kudus. Amin. Makanya mereka dipilih untuk ada di ring satunya Tuhan. Amin. Kalau mau jujur, saudara, kita nggak kuat dalam hal ini. Saudara, firman Tuhan berkata, dosa mata, saudara, kita melihat, kita mengingini, belum melakukan, kita sudah berzina. Kita sudah jatuh dalam dosa itu. Bapak, Ibu, Saudara, berbeda dengan 144.000 orang ini. Mereka menjaga hidup mereka supaya tidak dicemari dosa percabulan ataupun dosa persinahan, baik itu mata maupun fisik. Bapak, Ibu, Saudara, artinya apa? Mereka mengkhususkan hidup mereka untuk Tuhan. Amin. Yang mereka lihat bukan dosa cabul atau persinahan, tetapi yang mereka lihat adalah Tuhan. Mata mereka, fokus mereka kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, mereka adalah orang-orang yang murni. Firman Tuhan dikatakan, mereka murni sama seperti perawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka itu melayani, tidak memiliki kepentingan seperti orang-orang lain yang memiliki kepentingan pribadi, kepentingan untuk menjadi orang kaya dan sebagainya. Sehingga tidak heran kita jumpai banyak sekali orang memiliki motif dan modus yang tidak benar, walaupun ada di kalangan gereja. Bapak, Ibu, Saudara, 144.000 orang ini, mereka itu menjaga kemurnian hati mereka. Mereka menjaga hidup mereka supaya mereka tetap murni, tetap asli. Motivasi pelayanan mereka tetap murni. Tidak seperti orang-orang sekarang melayani karena amplop, saudara. Melayani karena ingin mendapat persembahan kasih yang besar dan sebagainya. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, jaga motivasi kita dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan sajalah yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kita jumpai sekarang masih murni, tapi setelah diberkati malah sudah mulai tidak murni lagi. Bapak, Ibu, Saudara, jaga kemurnian hatimu. Amin. Haleluya.
Yang kelima, saudara, apa yang membuat 144.000 orang ini spesial dipilih Tuhan? Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang setia ikut Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, ayat 4 di sana dikatakan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Haleluya. Itu menandakan bahwa 144.000 orang ini begitu spesial karena mereka setia ikut Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah itu. Amin. Kemanapun Yesus bawa mereka, mereka setia ikut Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka begitu spesial? Karena mereka setia. Pertanyaannya sekarang, saudara, apakah saudara masih setia ikut Tuhan? Masih setia baca firman? Masih setia berdoa? Masih setia melayani? Atau jangan-jangan saudara berkata, Pak Pendeta, dulu saya begitu aktif, tapi sekarang mulai kendor. Itu berarti saudara mulai berubah setia. Bapak Ibu Saudara, kenapa 140.000 orang ini begitu spesial? Karena mereka setia ikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus suruh mereka, perintahkan kepada mereka, mereka tidak berbantah. Mereka setia. Kemanapun Tuhan perintahkan, mereka pergi. Mereka setia pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan cari itu setia. Bukan mencari orang yang, ini orang yang punya titel banyak. Tapi kalau dia tidak setia, Tuhan juga tidak cari orang kaya. Yang Tuhan cari orang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar setia dari perkara-perkara kecil. Supaya Tuhan percayakan kita dalam hal-hal yang lebih besar. Amin. Yang Tuhan cari kesetiaan kita. Tetaplah setia. Amin. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang keenam, saudara, mereka ini adalah orang-orang yang menjadi korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa anak sulung itu bagi orang Israel itu sangat-sangat berarti, saudara. Bapak Ibu Saudara, orang sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, korban sulung itu bukan berarti anak yang tertua itu dijadikan korban, tetapi dipersembahkan untuk menjadi korban sulung. Artinya anak sulung itu yang kemudian akan menjadi imam bagi keluarga besarnya. Anak sulung itu yang kemudian akan melayani Tuhan, meneruskan tongkat estafet dalam pelayanan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya melihat juga di sini bahwa korban-korban sulung itu bisa berarti orang-orang yang mati syahid, martir. Mati karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka adalah korban sulung Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Jangan hanya mempersembahkan waktu 1 jam, saudara ada di gereja, atau persembahan 2.000, 5.000, atau 100.000 yang saudara berikan, atau korban, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan mau kita mempersembahkan persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup saudara dan saya. Amin. Makanya ada jemaat yang, Pak, saya titip persembahan. Saudara, Tuhan mau saudara yang datang kepada Tuhan. Amin. Mempersembahkan hidupmu sebagai korban persembahan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau
bukan hanya bakat talentamu waktu 1-2 jam, atau kendaraan motormu untuk digunakan melayani rumahmu, untuk dijadikan tempat pelayanan dan sebagainya, tapi Tuhan mau hidupmu menjadi korban sulung buat Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, yang ketujuh, apa yang membuat 144.000 orang ini spesial di mata Tuhan? Perhatikan di ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Mereka adalah orang-orang yang berintegritas. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak tipu sana tipu sini. Apa yang mereka katakan itu juga yang mereka lakukan, kerjakan. Amin. Itu yang namanya berintegritas. Berintegritas itu artinya jujur, mau terlihat ataupun tidak ada dusta di antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus hidup berintegritas. Amin. Banyak orang, saudara, nanti dilihat kelihatannya jujur kalau bosnya ada atau diawasi CCTV, mau dia melakukan hal yang dalam tanda kutip jujur, benar. Tapi kalau tidak terlihat, tidak diawasi, bisa saja dia hanya tidur-tiduran, asal-asalan dalam pekerjaan. Saudara, Tuhan mau kita hidup berintegritas. Mau dilihat bos kita ataupun tidak, kita tetap hidup dalam kebenaran, jujur. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar siapa saja 144.000 orang itu. Saudara, saya yakin percaya 144.000 orang ini ibaratnya ini paduan suara di surga, saudara. Ini bisa saja ini ring satunya Tuhan. Amin. Bukan berarti di surga ini hanya mereka. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang dari timur dan barat akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Matius 8 ayat 11. Ini memberikan isyarat bahwa bukan hanya bangsa Israel saja yang selamat, tetapi dari segala bangsa. Amin. Firman Tuhan juga berkata, Yohanes 3 ayat 15, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak terhitung 144.000 orang itu. Tapi bersyukurlah kalau kita percaya pada Tuhan, kita tetap ada dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang ditebus Tuhan. Tahu jaga hidup kita supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Mari kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus, murni, tetap setia, dan mempersembahkan hidup kita serta hidup dalam kebenaran, berintegritas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh luar biasa. Memberkati kami, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.